Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kembali berjumpa di Cahaya Pagi. Edisi pagi hari ini Jumat 24 September 2021 bersama saya Nindya Arima dan rekan saya. Dan saya Punca Sabda Haji yang akan menemani sahabat budaya di Cahaya Pagi. Dan sekarang kita sudah kedatangan sebuah tamu ya, seorang tamu ya. Seorang narasumber. Narasumber dengan Ustadz Dr. Andes Junadam MSI ya. Ya, baik. Di studio sudah hadir bersama kita kalau biasanya melalui telepon begitu ya. Pagi hari ini spesial karena Ustadz Junadam hadir menemani kita di studio begitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa ini? Nindi Ustadz. Nindi. Ya, saya Nindi dan rekan saya ada Mas Sabto. Gimana kabarnya Ustadz? Hanya hafal nama Mas Sabto aja. Karena pernah ditelepon sebelumnya sama Mas Sabto ya Ustadz ya. Baik, Ustadz, pagi hari ini kita akan belajar tentang membangun kesalehan sosial. Demikian ya Ustadz ya. Baik. Nah mungkin sebelum kita undang juga untuk sahabat budaya, Ustadz nanti bergabung dengan kita melalui line telepon maupun line WhatsApp. Bisa disampaikan terlebih dahulu Ustadz, kenapa pagi hari ini kita perlu berbincang tentang membangun kesalehan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat budaya dimanapun berada, semoga semuanya sehat walafiat serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun aktivitas Anda hari ini, semoga semuanya berjalan lancar dan kita tetap semangat dalam beraktivitas. Bicara tentang kesalehan sosial, dari kata soleh kemudian sosial. Soleh itu artinya kan kebaikan, amal baik. Jadi menyebut amal soleh berarti melakukan amal kebaikan. Melakukan amal kebaikan itu ada kalanya untuk kepentingan diri sendiri, yang kemudian disebut kesalehan individual. Dan ada kalanya kesalehan itu pahalanya untuk diri sendiri, tapi manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Itulah yang kemudian disebut kesalehan sosial. Jadi orang yang fokus ibadah kepada Allah, misalnya seperti sholat, zikir, doa, baca Quran dan sebagainya, itu kan untuk pahala diri sendiri, untuk kebahagiaan dirinya di dunia dan akhirat. Tapi ketika seseorang itu melakukan kebaikan yang sifatnya sosial, misalnya kerja bakti, memberikan santunan, yatim piatu dan memberikan santunan bagi para fakir miskin, membantu memberikan santunan untuk para korban bencana alam dan sebagainya, maka itu termasuk kesalehan sosial di mana pahalanya untuk dirinya tapi manfaatnya dirasakan oleh orang banyak gitu. Kemudian ini contoh-contoh untuk kesalehan sosial, sebenarnya banyak ya. Kesalehan sosial itu misalnya kita memberikan santunan untuk fakir miskin. Dalam Al-Quran menyebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu siapa? Ayat ini mengawali dengan kalimat pertanyaan. Mengapa Allah bertanya? Mengapa Allah berfirman melalui pertanyaan untuk mengundang respon gitu. Supaya konsentrasi, supaya fokus para pendengarnya, maka harus melemparkan pertanyaan dulu. Baru kemudian dijelaskan. Ternyata orang yang mendustakan agama itu bukan mereka nggak sholat, bukan mereka di luar Islam, atau bukan mereka yang fasik dan sebagainya. Mereka beragama, mereka juga sholat, mereka ngaji dan lain-lain, tapi oleh Allah dikatakan mendustakan agama. Mendustakan artinya beragama, tapi seolah-olah agamanya dianggap dusta. Ternyata jawaban Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ternyata menterlantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, serta tidak menyuruh memberi makan orang miskin. Maksudnya menyuruh itu mengkoordinir, mengajak ya
untuk bakti sosial, untuk memberikan sumbangan, bantuan dan sebagainya seperti itu. Kelihatannya remeh, tapi seperti itu ancamannya. Artinya ibadah itu bukan hanya mementingkan untuk kepentingan dirinya secara individual, tetapi kepentingan ibadah sosial atau kesalehan sosial itu sama-sama pentingnya. Saya tidak mengatakan kesalehan sosial lebih penting daripada ibadah individual. Dia sibuk ngurusi bakti sosial, dia sibuk ngurusi orang lain, tapi sementara ibadahnya sendiri terbengkalai, itu juga tidak bagus. Tetapi seseorang juga sibuk ngurus dirinya, sementara tidak punya kepedulian, dia egois dengan masyarakat, maka itu juga tidak benar. Maka keduanya harus imbang, ada balancing begitu ya. Memang itu yang diajarkan oleh agama. Jadi contoh-contoh untuk kesalehan sosial itu sangat banyak sekali, mulai dari yang remeh sampai yang penting dan seterusnya. Nanti kita jelaskan kalau ada pertanyaan aja. Nah, seperti itu. Kemudian sedikit lagi, apa yang akan kita bicarakan tentang kesalehan sosial ini? Apa balasan Allah untuk kesalehan sosial? Kemudian apa ancaman Allah terhadap mereka yang mengabaikan kesalehan sosial? Itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa dilanjut? Baik. Silakan Ustaz ya. Nah, adapun janji Allah bagi hamba-hambanya yang dia gemar melakukan kesalehan sosial atau ibadah sosial. Misalnya, ya, bagi mereka orang-orang yang punya kepedulian terhadap sesama, misalnya terhadap anak yatim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahadza fil jannah." Saya bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Rasulullah mengisyaratkan dua jari telunjuk dengan jari tengah. Itu kan artinya balasannya apa? Surga. Kita itu tidak hanya melakukan kesalehan sosial dengan sesama manusia. Jangankan terhadap sesama manusia, terhadap hewan pun kita juga harus bersikap baik terhadap hewan. Dalam satu hadis dijelaskan, ada dulu di zaman Bani Israel seseorang ahli maksiat, ya, ingin melakukan taubat kepada Allah. Lalu sebelum dia melakukan ibadah, dia bersuci dulu, mensucikan badannya di satu sumur. Tapi karena nggak ada timbang, dia masuk ke dalam sumur. Selesai mensucikan dirinya, dia naik ke atas, tiba-tiba ada anjing datang. Anjing itu menjilati pasir yang basah. Orang tersebut peka, perasaan sosialnya itu peka. Kira-kira anjing ini kehausan, dia kasihan. Lalu masuk lagi ke sumur, ambil air dengan wadah sepatunya, digigit itu. Sesampainya di atas, diberikan air itu ke anjing lalu diminum. Apa kata Nabi? Dosa orang tersebut diampuni oleh Allah dan dia dimasukkan surga. Bukan persoalan hanya memberi minum anjing, tapi kepedulian sosialnya itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kemudian termasuk juga kesalehan sosial bagi mereka yang kerja di kantor, memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan wajah yang ramah, dengan sikap yang sopan atau tutur kata yang yang sejuk, yang nyaman, begitu, yang santun. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La tahkiranna bil ma'rufi syai'an, jangan meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Walau antal akhaka biwajhin thalik, walaupun kamu hanya bersikap kepada saudaramu dengan wajah yang ramah, dengan senyuman. Itu saja betapa walaupun kelihatannya remeh, tapi sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kesalehan sosial gitu. Kemudian orang yang tidak peduli terhadap kesalehan sosial, besok di akhirat juga ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Salah satu ayat tadi yang saya sebutkan, tahukah kamu pendusta agama itu? Ternyata pendusta agama itu orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan orang miskin gitu. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis riwayat Muslim, Allah berfirman begini. Rasulullah bersabda, yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah,
ya bena Adam, maritu falam ta'udni. Dulu aku sakit tapi kamu tidak mau menjengukku. Seorang hamba tersebut menjawab, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana mungkin engkau sakit? Bagaimana mungkin aku menjenguk engkau padahal engkau adalah Tuhan penguasa seluruh alam? Apa engkau sakit gitu? Lalu Allah menjawab, awa alimta anna abdi fulanan marido. Apa kamu tidak tahu hambaku bernama Fulan, dia telah sakit, falam ta'uduhu, tetapi kamu tidak mau menjenguk dia. Awa alimta lau utahu lawajadtani indah. Seandainya engkau menjenguk dia, maka kamu akan menjumpai aku di sisinya. Jadi di akhirat telah ditagih. Sikap kesalehan sosial itu, jika seseorang mengabaikan, maka besok akan jadi pertanyaan juga di akhirat. Seperti itu. Begitu juga dalam hal memberi makan. Dulu hambaku kelaparan, engkau tidak memberi makan, maka di akhirat kelak akan ditanya seperti itu juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalehan sosial kepada manusia, kepada hewan, kepada alam juga semuanya begitu. Dan kemudian ada satu hadis lagi yang cukup menarik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendengar, atau Rasulullah mendapatkan wahyu, telah terdengar di telinganya ada seorang hamba di surga riwariwi dengan terompahnya. Rasulullah bersabda, saya telah mendengar seorang hamba masuk surga dengan terompahnya riwariwi. Sahabat menanggapi, pasti dia ahli ibadah wahai Rasul. Rasulullah apa jawabnya? Tidak. Ternyata dia itu dulu waktu hidup di dunia, ada pohon tumbang di jalan, orang lain tidak ada yang peduli gitu. Tetapi dia peduli, lalu disingkirkan pohon itu dari jalan sehingga orang lain bisa lewat. Maka kemudian orang itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betapa pentingnya kepedulian sosial, betapa pentingnya kesalehan sosial. Jadi seseorang itu jangan hanya fokus memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi dengan memikirkan orang lain, kepedulian sosialnya atau kesalehan sosialnya ternyata juga menghantarkan dirinya ke surga Allah kelak di akhirat. Seperti itu. Baik Ustaz. Baik. Jadi tentang kesalehan sosial ini adalah satu elemen penting begitu ya Ustaz ya bagi kita umat muslim untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ya Ustaz ya. Tidak hanya dalam kacamata agama tapi dalam kehidupan sosial pun masyarakat harusnya menanamkan rasa kesalehan sosial begitu ya Ustadz ya. Baik. Nah, sahabat budaya boleh bergabung pagi hari ini di 0315462961 kami undang, dan juga di WhatsApp di 089602111968. Ya. Baik, nanti kita akan melanjutkan kembali ya Ustadz ya, dan kita juga membuka line interaktif untuk sahabat budaya melalui line telepon ya Ustadz. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya. Ya baik sahabat budaya, kita masih bersama narasumber kita pagi hari ini dari Kemenak Provinsi Jawa Timur ya. Yang mana kita masih berbincang dengan Ustadz Zunadam di studio begitu tentang manfaat kesalehan sosial ya Ustadz ya. Baik Ustadz, ini sudah ada sahabat budaya yang bergabung di line telepon, kita angkat dulu ya Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Ali di Simo. Ustaz, saya mau nanya, kalau kita mendoakan kalau ahli kubur, entah itu orang tua kita, saudara atau orang tua teman atau siapapun untuk ahli kubur itu akan menunjukkan pencerahan sosial, Kesalehan. sosial. Atas pencerahannya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali di Simo. Baik, silakan Ustaz, mungkin bisa langsung jawab. Pertanyaan yang bagus Bapak. Pak Sinten tadi? Pak Ali. Pak Ali. Pak Ali. Jadi makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dalam jamaah, dalam perkumpulan, seorang imam ketika memimpin doa itu nggak boleh mendoakan dengan pakai dhamir ni,
Jadi untuk dirinya sendiri tapi harus pakai kita bersama begitu. Okay? Jadi mendoakan itu subhanallah. Alangkah bagus jika kita tidak hanya mendoakan untuk diri kita sendiri, tapi saling mendoakan satu sama lain. Luar biasa itu. Misalnya kita mendoakan Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, bukan hanya yang hidup, bahkan juga yang mati. Al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya jelaslah itu bagian daripada kesalehan sosial. Apapun kesalehan sosial yang dilakukan oleh seseorang itu, di samping manfaatnya dirasakan oleh orang lain, dia juga mendapatkan pahala. Bahkan ada dalam satu hadis menyebutkan, jika seseorang mendoakan saudaranya, mendoakan kebaikan, ya, maka doanya itu diaminkan oleh malaikat. Malaikat berkata, fayaqulul malaku amin walaka, begitu. Amin, semoga doamu yang telah mendoakan kebaikan saudaramu mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dan engkau pun sama mendapatkan apa yang kau doakan itu. Jadi pada prinsipnya seseorang yang mendoakan orang lain, hakikatnya dia mendoakan untuk dirinya sendiri juga, begitu. Itu luar biasa, subhanallah. Baik Ustadz, meneruskan pertanyaan dari Pak Ali tadi, apakah kita wajib Ustadz ketika melihat ataupun mendengar tetangga kita yang sedang kesusahan, apakah kita diwajibkan untuk datang menengok, ataukah kita hanya sekedar bertanya lewat sosial media atau WhatsApp, itu gimana Ustaz? Ya. Jadi karena mungkin kemarin PPKM dan lain sebagainya, ya, karena kondisi khusus seperti itu, ya kita tetap melakukan komunikasi, ya, walaupun hanya via WhatsApp atau melalui HP. Yang penting kita tetap bisa berkomunikasi dengan dia. Kalaupun bertemu, itu pun dengan pembatasan karena memang kondisinya masih seperti itu. Tapi dalam kondisi normal, ya tentu kita harus melakukan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hakul muslimi ala muslimin sittun. Hak seorang muslim atas muslimin yang lain itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Setiap kamu bertemu, ucapkan salam, gitu, dan dijawab. Salam kan bagus dong. Karena pada hakikatnya orang ucap salam satu dengan yang lain, salam itu kan mendoakan. Assalamualaikum, semoga engkau selamat, warahmatullah, semoga engkau mendapat rahmat Allah, wabarakatuh, semoga engkau mendapat berkahnya. Dijawab, waalaikumsalam, sama engkau pun juga semoga selamat, mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan berkahnya. Satu hari kita berpuluh-puluh kali salam, berapa banyak Allah memberikan keselamatan, rahmat dan berkah untuk kita. Begitu. Kemudian apabila engkau diundang, ya, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau engkau diundang datanglah. Itu. Kalau itu kan termasuk kesalehan sosial toh. Gitu. Kalau engkau diundang maka datanglah. Ini hak bagi seorang muslim dan kewajiban bagi muslim yang lainnya kalau dia diundang, tapi undangan untuk kebaikan, gitu. Kemudian yang ketiga, wa idzastan sohaka fansolahu, kalau kamu dimintai pendapat, dimintai saran, dimintai solusi, itu berilah dia solusi, berilah dia pendapat. Ini termasuk kesalehan sosial. Kemudian bahkan wa idza atisa fahamidallah fasammithu. Kalau temanmu sedang bersin, apa bersin itu? Wahing, ya. Lalu dia berucap alhamdulillah fasammithu, maka tanggapi bersihnya itu yarhamukallah. Jadi ada orang wahing hasim itu kalau menurut kesehatan antibodi kita, imun kita kan menolak virus itu, sehingga dia bersin. Lalu dia berucap alhamdulillah, lalu teman di sebelahnya yarhamukallah, semoga Allah beri rahmat baginya. Dia jawab yarhamukallah, termasuk kesalahan sosial. Kemudian wa idza maridha fa'udhu, kalau temanmu sakit maka bezuklah dia. Tapi ingat, orang bezuk itu kan tujuannya 3. Pertama, menghibur yang sakit, ya. Kemudian yang kedua adalah mendoakan. 2 saya rasa, ya. Datang menghibur yang kita datang saja dia sudah senang. Kemudian kita kasih nasihat, ya, kita kasih semangat. Sakit apa? Saya sakit ini Pak, sakit ini. Udahlah, ikuti nasihat dokter,
istirahat dulu, mudah-mudahan cepat pulih, mudah-mudahan cepat sehat, mudah-mudahan cepat beraktivitas. Itu kan memberikan harapan. Tapi kadang-kadang Jenwon Sewu, kadang-kadang orang apa ya, ketika besuk itu kadang-kadang yang nggak punya etis. Ya, begitu ya sahabat budaya semuanya. Ketika tanya, kamu sakit apa? Saya sakit liver, sakit ini. Wah, hati-hati loh, bahaya. Sama di ini ya Ustaz ya. Saya minggu lalu pernah besuk ke teman saya sakit seperti itu, tiba-tiba sorenya meninggal. Tiba-tiba sorenya dipanggil Allah. Pucet itu orang yang sakit itu, nggak malah membangkitkan semangat, malah menurunkan imunnya. Itu. Kemudian ketika saudaramu waida mata, kalau saudaramu meninggal, tetangga ada yang meninggal, kemudian fattabi'u, rawatlah jenazahnya atau ikutilah ke pemakaman saat prosesi pemakaman jenazah. Itu hak dan kewajiban terhadap sesama muslim seperti itu. Okay. Kalau ada tetangga kita meninggal dunia, kalau kita kembali kepada ajaran Islam yang benar ya, sebenarnya yang dibebani itu bukan yang kesusahan, harus nyuguhi tamu, dan yang harus tahu itu tetangga mestinya. Tetangganya membawa teh satu ceret atau membawakan snack, makanan kecil. Tradisi bawa beras. Karena orang yang kesusahan itu kan sudahlah susah, biaya rumah sakit ya, sudah keluarganya meninggal, dia susah. Karena itu pentingnya sosial, karena itu merawat jenazah kan apa istilahnya, hukum fardu kifayah, kewajiban orang banyak itu. Jadi masyarakat semua ikut terlibat. Yang kesusahan sudahlah duduk manis saja, karena dia masih susah. Ayo tetangga semuanya sama-sama mengerti, sama-sama kita bantu apapun yang menjadi keperluannya. Seharusnya hidup bermasyarakat itu seperti itu. Kesalahan sosial. Tapi menumbuhkan rasa seperti itu tidak mudah ya Ustaz ya, karena apalagi kita sekarang berada di masyarakat yang semuanya individual ya. Gimana itu Ustaz? Karena itu yang semula masyarakatnya bersifat individual, ayo kita rubah menjadi masyarakat yang soleh sosial. ya karena itu pentingnya ibadah ini selalu didengungkan. Saya bangga dengan RRI program 4 ini. Jadi mensosialisasikan ke masyarakat tema-tema seperti ini, inginkan paling tidak menjadi inspirasi bagi mereka. Paling tidak jadi inspirasi bagi mereka. Penting sekali ini. Jadi mudah-mudahan program 4 ini berkah, benar-benar berkah. Amin, alhamdulillah, amin, insyaallah Ustaz. Baik, Ustaz, kalau bicara tentang kesalehan sosial itu kan dimulai dari mungkin hal-hal kecil terlebih dahulu begitu ya Ustaz ya. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, menolong teman dan lain sebagainya, sadar bahwa bertetangga itu boleh harusnya saling membantu begitu ya Ustaz ya. Tapi nih Ustaz, ketika misalnya kita bersama seseorang yang dia itu bukan individualisme, tapi lebih kepada apatis begitu Ustaz. Jadi tidak peduli dengan kanan kiri muka belakang. Karena dia sendiri juga hidup di dunia yang mungkin dianggap dia itu sudah banyak masalah dalam hidupnya dan lain sebagainya. Lalu dia akhirnya apatis begitu, tidak mengerti terhadap lingkungannya, tidak mengerti terhadap temannya. Itu kita sebagai seseorang yang biasa menerapkan kehidupan kesalehan sosial harus bagaimana menyikapinya? Iya, begini. Kalau ada antar tetangga satu sama lain saling sirik, saling tidak tegur sapa, pasti ada sesuatu yang nggak beres. Repot kalau orang itu sudah kena penyakit penyakit dengki, penyakit hasut itu susah. Karena penyakit dengki, penyakit hasut itu Rasulullah sendiri menggambarkan orang hasut itu hatinya seperti api. Iyyakum wal hasada, jauhi olehmu penyakit hasut, penyakit dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat, penyakit dengki itu menggerogoti amal kebaikan. Kama takulun narul khotob, seperti api makan kayu bakar. Orang dengki itu hatinya panas terus, nggak pernah dingin. Lihat tetangga beli sepeda motor, dia meriang. Lihat tetangga beli mobil, dia jatuh pingsan. Lihat tetangga naik pangkat, dia naik tapi tensinya yang naik. Itu susahnya. Jadi jika ada tetangga seperti itu pasti ada yang nggak beres. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaum muslimin, kepada umatnya,
ahsin ilaman asa'a ilaika, ya. Sil ilaman qata'aka wa ahsin ilaman asa'a ilaika. Tetap jalin silaturahim terhadap orang yang memang sengaja memutuskan, dan tetap kamu bersikap baik terhadap orang lain walaupun dia jahat kepadamu, gitu. Baik. Apalagi terhadap tetangga. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, Nabi sampai nyanda-nyanda iman, ini berarti penting. Yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, sebenarnya rukun iman kan 6, tapi Nabi menyebut 2 saja karena dianggap penting, gitu. Ialah falyukrim jarah, hendaklah hormat sama tetangganya. Bagaimana salah satu bentuk penghormatan itu? Rasulullah sampai berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza tabahta," ya, apabila engkau memasak suatu masakan, fa'aksiru ma'aha, perbanyaklah airnya, maksudnya kuahnya, Mas. Oh, jangan dikai banyu akeh rasane. Perbanyaklah kuahnya. Kemudian wata'ahad jironaka, perhatikan tetanggamu, begitu. Jadi kan kepedulian untuk saling berbagi, gitu. Kalau dalam hidup bertetangga saling berbagi, masya Allah, akrab dan alangkah nyaman terasa hidup di masyarakat seperti itu, gitu. Tapi yo yang dikasih ya tahu diri, ya ojo njalukan tok, kan begitu ya. Masa waktu masak, Mbak sampean duwe lombok kan? Iku lho cukup dhewe ning pawon. Masih kurang lagi datang, Mbak duwe tomat ya. Silakan ambil, gitu. Terus Mbak lo apa micin kuntek, udah micin Mbak, wis cukup. Tiba-tiba yang diminta ini kedatangan suami tengkar gitu. Minta lagi Mbak uyah kuntek. Gawan mari sak kawan-kawan. Kalau sudah begitu. Susah kalau sudah begitu. Nah ini ya. Jadi kita ini memang diperintahkan untuk saling memberi, begitu nggih. Bukan untuk suka meminta, tidak. Jadi perintah kesalehan sosial ini hendaklah kita memberikan kepedulian terhadap sesama, bukan justru kita malah merepoti, begitu. Ya memang begitu hidup bertetangga itu, liku-likunya macam-macam. Tidak semua bisa menerapkan kehidupan kesalehan sosial, ya Ustaz. Iya, susahnya di situ ya. Apalagi kalau misalnya gini Ustaz, kita punya saudara nih Ustaz. Saudara itu dikatakan sudah mampu lah untuk melakukan beribadah ke tanah suci Mekah ataupun umroh dan haji. Lalu kita sebagai saudara mengingatkan, saudara kandung. Lalu kita ingatkan bahwa istilahnya tetangga kita ada yang benar-benar kesusahan gitu Ustaz. Kita menundanya untuk berangkat ke tanah suci, ditunda dulu lah untuk membantu tetangga yang kesusahan tadi. Itu hukumnya gimana Ustaz? Iya. Sebenarnya kalau urut-urutan di rukun Islam, pertama syahadat, ya. Yang kedua sholat, kemudian yang mengiringi kata-kata sholat, zakat. Urutan ketiga, keempat puasa, haji ini terakhir, begitu. Artinya orang berangkat haji itu memang seharusnya rukun Islam yang 4 itu sudah beres. Karena memang bekal orang berangkat haji itu watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa, begitu. Jadi berbekallah kamu, tapi sebaik-baik bekal untuk menuju ke sana itu adalah ketakwaan, begitu. Ibadah haji itu adalah ibadah individual. Sementara untuk untuk kesalehan sosial, gitu ya, kan berarti di samping dia mendapat pahala dan juga untuk keperluan orang banyak. Tetapi kita tidak sesederhana itu memikirkan. Jadi ini saya ngarepe budal haji, aku ngenteni sampai berpuluh-puluh tahun. Masalahnya estimasinya lama. Itu persoalan. Nggak bisa daftar sekarang, berangkat sekarang kan. Apalagi yang kemarin itu sampai kan vakum dah 1 tahun kemarin, nggak ada orang berangkat haji itu. Jadi aku ini daftar wis umur sakmene budale lah umur piro aku wis begitu. Kadang-kadang persoalannya seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, masing-masing orang itu mungkin punya alasan tersendiri. Mungkin karena sulitnya kita berangkat haji, mungkin karena karena lamanya kita menunggu. Saya rasa ya kita pentingkan dulu urusan ini. Tapi yang justru jadi tuntutan adalah waktu pulang haji kok nggak ada perubahan gitu loh Mbak.
Kan namanya saja haji mabrur. Mabrur, ya. Mabrur itu artinya sudah diperbaiki kekurangannya gitu loh. Iya. Mabrur itu asalnya tidak baik menjadi baik. Memang hanya Allah yang maha tahu haji itu diterima apa enggak oleh Allah. Enggak ada orang tahu, enggak ada orang bisa menjawab. Itu Iya. hak Allah yang tahu. Tetapi orang lain hanya bisa melihat tanda-tanda secara fisik saja. Pulang haji kok ngaji ini tambah sergap, sosialnya tambah tinggi. Nah, dari situ kita bisa menilai begitu. Oh berarti mabrur temen itu. Hajinya memang satu kali tapi kemabrurannya harus dipertahankan seumur hidup gitu. Baik Ustaz, kita buka lagi line telepon sahabat budaya. Boleh di 031 5462 961 Atau bisa chat WhatsApp di 089602111968. Ya, masih tentang kesalehan sosial gitu ya. Ustaz, ini ada satu artikel yang headline-nya adalah kesalehan sosial bukan sekedar kebaikan. Ya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya makanya kesalehan sosial itu bukan hanya kita dengan sesama manusia saja, ya terhadap siapapun, terhadap hewan, terhadap alam, ya. Maka kita jaga kelestariannya, kita jaga lingkungan. Kan jangan dibatasi kesalehan sosial itu untuk satu hal saja. Sebenarnya ruang lingkup ibadah itu luas gitu, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwa perbuatan amal soleh itu jangan hanya dibatasi dengan sholat, dengan pokoknya ibadah individual lah. Tapi sangat begitu banyak amal yang bisa kita lakukan yang merupakan bagian daripada kesalehan sosial itu. Coba apa misalnya, contohnya kebaikan apa misalnya. Jadi banyak kesalehan sosial itu yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu gitu. Walau dari yang paling berat sampai yang paling remeh sekalipun. Ustaz, misalnya memberikan pinjaman kepada teman yang kurang mampu, tapi gini Ustaz, dia itu jadinya kebiasaan gitu menggantungkan diri kepada temannya. Itu termasuk kita memiliki kesalehan sosial atau nggak boleh dibiasakan Ustaz? Karena kan agama kita mengajarkan tidak boleh riba, tidak boleh apa gitu Ustaz. Yang jelas kesalehan sosial itu merupakan kewajiban kita. Tapi memandang orang yang dibantu itu persoalan lain. Nah, contoh ya. Kita harus memberikan santunan kepedulian terhadap fakir miskin. Awas jangan salah lo ya. Ada fuqara wal masakin, ada fuqara masakini. Beda sudah. Fuqara wal masakin itu benar-benar fakir miskin. Kalau fuqara masakini orang fakir model sekarang. Sebenarnya kaya tapi pura-pura fakir. Loh, jangan dikira loh para pengemis itu nggak kaya loh. Bahkan naik haji gara-gara ngemis ada kan? Ada juga. Jangan dikira itu. Memang dulu di zaman Nabi ada orang yang disebut as-sa'il, peminta-minta. Itu karena memang dia tidak makan, benar-benar kelaparan, terpaksa dia minta daripada mencuri kan. Bagus, nggak apa-apa. Tapi begitu sudah terpenuhi kebutuhannya, sudah perut kenyang, berhenti, sudah nggak minta gitu loh. Itu yang namanya sa'il yang perlu kita bantu. Sekarang meminta-minta itu bukan terpaksa, tapi profesi. Gitu. Lah bagaimana kita menyikapi persoalan seperti itu? Itu lain lagi persoalan. Itu persoalannya lain lagi. Tapi kalau ada orang minta-minta seperti itu, Pak, apakah harus kita beri? Ya kalau ada kita beri, nggak apa-apa. Tapi nggak usah menyakiti perasaannya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan gugurkan pahala sedekahmu hanya gara-gara engkau mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan yang memberi. Ya kalau kasih aja, nggak usah ngomong wong sik seger kok ngemis lah gitu. Itu kan juga nggak usah lah begitu. Ya memang profesinya seperti itu. Okay. Kemudian bagaimana Pak kalau kita membantu teman, membantu kesulitannya, dia itu pinjam, tapi efeknya nanti saya dijadikan langganan. Kebanyakan gitu sekarang Ustaz. Saya dijadikan langganan. Ya seharusnya saya bicara bukan saya tujukan pada yang meminjami, pada yang dipinjami gitu loh. Ojo dibiasakan. Begitu. Tuman gitu. Negara ituman begitu. Okay. Kalau tidak terpaksa ya wis ojo utang, ojo pinjem gitu. Utang itu enak kok Mas. Betul Mbak. Utang itu enak nyaure sing soro. Baik utang uang maupun utang puasa. Betul kan? Benar. Jadi utang itu enak nyaure sing soro. Nah, itu persoalannya. Nyaure belum tentu setahun lagi bisa gitu. Belum tentu. Kalau utang
buka puasa ya Ustaz ya. Iya, itu masalahnya. Nah, itu dia. Baik. Lalu Ustaz, kesalehan sosial ini kan berarti adalah apa ya, indikator kesuksesan kita sebagai umat beragama, dalam hal ini kita sebagai umat muslim begitu ya Ustaz ya. Nah, tapi Ustaz, kalau apabila kita masih belajar untuk apa ya, melakukan kesalehan sosial di luar kesalehan individu, ini kan pasti masih banyak kecacatan dalam pelaksanaannya ya Ustaz ya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan Ustaz? Mungkinkah ada doanya, ada zikirnya, ada apanya? Iya. Yang penting kesalehan sosial itu harus didasari dengan tulus dan ikhlas. Sangat rawan ya. Ya. Jadi kadang-kadang orang itu ingin melakukan sosial itu hanya sifatnya pamrih, gitu ya. Jadi dia jarang melakukan sosial kalau nggak diperhatikan oleh orang. Ya. Tapi karena disuting, wah. Itu. Jadi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Gitu. Baik ibadah atau kesalehan individual maupun kesalehan sosial, kedua-duanya ini sama-sama rawan, Pak. Iblis nggak tinggal diem gitu lah. Baik ibadah individual maupun ibadah sosial, ya ada yang namanya sifat riya, sifat pamrih itu pasti ada. Ini yang kita harus berhati-hati. Walaupun nggak disadari gitu. Nggak disadari, karena memang oleh Rasulullah itu kan disebut syirik khafi, syirik yang sangat halus. Iyyakum syirkul asghar, hati-hati kamu melakukan perbuatan syirik kecil. Apa sih? Wa mas syirkul asghar, apa syirik kecil wahai Rasulullah? Riya, yaitu sikap pamrih, ingin diperhatikan oleh orang lain. Nah, itu yang berat. Karena itu apapun yang akan bisa kita lakukan, mau diperhatikan orang atau tidak, dilihat orang atau tidak, yang penting kita awali dengan niat lillahi ta'ala. Makanya para ulama sufi zaman dahulu itu kalau ingin melakukan satu kebaikan, setiap ada kerentak muncul perasaan dalam hati, ada sifat riya, pamrih, langsung di-freshkan gitu. Langsung berdoa pada Allah, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, hanya engkau yang kutuju, hanya keridhoanmu ya Allah yang aku cari. Langsung di-freshkan itu. Jadi sehingga ibadahnya, niatnya lurus kembali. Tidak ada unsur riya, tidak ada tendensi ingin dipuji dan lain sebagainya, seperti itu. Itu bagian daripada kelemahan ibadah atau apa ya, kesalehan seseorang gitu. Dan itu sangat penting dan itu sangat rawan juga ya Ustaz. Gitu. Apalagi kalau perempuan kan, cewek itu apa ya Ustaz, nggak berniat ria tapi dibilang ria, tapi ya kadang-kadang memang ada muncul dalam hati ria. Pakai barang baru atau apa kan begitu ya Ustaz ya. Iya, betul kan. Baik Ustaz, mengenai topik kita pada pagi hari ini, kesalehan sosial. Terus gimana nih Ustaz? Saya juga pernah diingatkan oleh seorang teman bahwasanya sholat berjamaah itu merupakan juga kesalehan sosial, ya Ustaz ya. Lalu saya menjawab, nggak perlu lah sholat ke masjid, karena saya juga pernah membaca salah satu artikel gitu yang menyatakan sholat nggak perlu di masjid, tapi dilakukan di rumah pun juga bisa terlaksana dengan baik gitu. Itu apakah saya juga melakukan dosa yang gimana ya, tidak disengaja atau gimana Ustaz? Ada sebagian ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu rukunnya wajib. Ya. Karena mengikuti suatu ayat, warkahu ma'ar rokiin, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Tetapi ulama lain mengatakan al aslu fil amri linnadab, bukan semua perintah itu menunjukkan wajib, tapi juga menunjukkan sunnah. Tapi kalau kita memperhatikan hadisnya, Rasulullah itu bersabda begini, sholatul jamaati afdolu. Kata afdolu pakai isim tafdil begitu. Sholat berjamaah itu lebih afdol. Nabi tidak mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Kalau nggak wajib kamu dosa. Nabi hanya menyebut sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih bagus daripada sholat sendiri. Kelebihannya apa? Bisa bein wa isrina darajatan, mendapat pahala 27 derajat. Seperti itu. Yang nggak berdosalah begitu. Jadi
hanya lebih bagus, lebih utama saja kalau bisa sholat Jamaah. dalam satu kelompok komunitas. Ayo sholat bareng yuk, ayo bareng, kan bagus toh Iya, begitu. iya. Daripada sholat ijen-ijen. Karena sholat ijen itu ya kadang-kadang rawan, Mbak, Iya. Mas. Kadang-kadang rawannya itu bagaimana? Setan itu paling seneng gudo sholat wong ijen. Nah, Nah, itu. Apa mana sing ijen itu salate salawe salatnya sendirian, apalagi salatnya ngelamun juga. Oh, tambah gampang sekali godaannya itu begitu. Nggih. Nah, kemudian makanya Nabi itu menyatakan dalam satu hadis, hendaklah kalian berjamaah. Kalau sendirian itu ibarat anak kambing yang terlepas dari kelompoknya begitu. Maka dia akan lebih mudah diterkam oleh macan seperti itu. baik. Jadi sholat berjamaah itu lebih afdolnya Afdol. begitu. Tapi bukan berarti orang sholat sendirian terus dikatakan berdosa, ya enggak. Sing dosa ya enggak sholat. Begitu. Baik. Insya Allah tetap pahalanya sama begitu ya Ustadz ya. Tapi lebih afdol apabila sholat berjamaah. Soal pahala itu ya susah kita menilainya, Mbak. Hmm. Ada orang sholat sendirian, tapi dia lebih khusyuk. Apa ditakoni kok sholat ijen kok merasa lebih khusyuk? Orang sholat berjamaah lah imamnya ngawur kesusuai imamnya. Kadang-kadang juga seperti itu. Iya, iya. Kita juga nggak bisa sampai ada yang sholat jamaah 7 menit itu. Gimana seperti itu? Kadang juga saya merasa Nah. gini Ustaz, kalau berjamaah itu susah banget untuk ngikutin imam itu loh Ustaz. Iya. Bacanya kan terlalu cepat gitu kan. Kalau sholat sendiri kan Bisa saja sholat sendiri itu akan lebih bagus Hmm. daripada sholat berjamaah. Rasulullah saja sholat tarawih nggak berjamaah, sholat sendiri di rumah. Tapi kalau umatnya kan mempertahankan sampai 1 bulan begitu ya. Iya. Jadi kualitas sholat berjamaah ya tergantung orangnya masing-masing. Kadang-kadang masih sholat jamaah ngelamun terus. Walaupun sholat berjamaah juga harus menjaga kesalehan sosial loh. Iya. Contoh sholat berjamaah menjaga kesalehan sosial. Kalau ke masjid harus wangi-wangi. Ya. Ampuni lebus nggak enak kanan kiri ini. Gitu. Apalagi habis makan iwak pindang gitu. Sholat berjamaah tiba-tiba dia gelegean. Oh, aduh. Kan bau pindangnya menyebar. Wah, ini kurang enak rasanya. Jadi sholat berjamaah juga harus menjaga kesalahan sosial Ya, ya. harus tetap menjaga kesalehan sosial begitu. Oke. Baik Ustaz. Kayaknya kalau ngobrol tentang kesalahan sosial ini waktu 1 jam juga kurang banget ini Ustaz. Kapan-kapan kita akan bahas lagi mungkin topik yang jauh lebih menarik lagi, Iya. pengajaran lain begitu ya Ustaz ya, Iya. yang bisa menumbuhkan keimanan kita di pagi hari. Dan mungkin sedikit Ustadz yang mau diambil atau ditarik kesimpulan dari manfaat dari kesalehan sosial ini yang bisa diterapkan oleh sahabat budaya dimanapun berada. Oke. Seperti apa Ustadz? Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Ya. Perlu difahami bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah individual yang pahalanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi penting juga kita peduli terhadap sesama biar tidak terkesan egois begitu. Harus kita melakukan kesalehan atau memberikan kepedulian terhadap sesama. Kedua-duanya tidak ada yang merasa lebih penting daripada yang lain, tapi kedua-duanya sama-sama penting. Jadi harus imbang, harus balance begitu. Ya. Bagaimana kalau kita lebih mengutamakan ibadah individual sementara ibadah sosial horizontalnya diabaikan? Resiko di akhirat akan dituntut pertanggungjawaban di hadapan Allah juga begitu. Sebaliknya hanya mementingkan ibadah sosial tapi urusannya sendiri diabaikan juga tidak benar. Ya. Masing-masing juga akan dituntut pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu aja. Luar biasa, terima kasih Iya. banyak Ustadz Iya, untuk Ustadz. pagi hari yang berbahagia ini Iya. begitu ya. Kita juga senang banget Ustadz bisa hadir di tengah-tengah kami di pagi hari Iya, ini. betul. Dan kita juga cukup bercahaya ya sekarang ya. Wah iya dong, namanya juga cahaya pagi. Dan Betul sekali. ternyata Ustadz Zuladam itu juga nggak sendirian loh, ditemani oleh koordinator Kemenag Kota Surabaya. Selamat pagi, Selamat pagi, Bapak. Ustadz.
Baik, Ustadz kami tutup dulu sekian dari Cahaya Pagi edisi pagi hari ini Ustadz. Insya Allah ada waktu yang baik kita kembali bertemu di udara nih Ustadz. Sehat-sehat selalu Ustadz dan keluarga. Begitu juga koordinator dari Kemenak Kota Surabaya. Amin. Insya Allah sahabat budaya kita bisa berjumpa kembali. Nindi pamit. Foto Sabtu Ajib juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.